Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, berkah dalam. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan di lingkungan Santa Maria Ngrupi pada malam hari ini dalam rangka pertemuan Prapaskah yang kelima. Pertemuan Prapaskah yang kelima ini masih diadakan secara online karena kondisi belum memungkinkan. Sedangkan subtema pada pertemuan pada malam hari ini adalah membagi bagian kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan, merencanakan aksi dan mewujudkan harapan. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama merenungkan dan juga menghayati apa yang akan kita lakukan atau akan kita jalani pada pertemuan pada malam hari ini. Maka untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikan pada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah serta persekutuan para kudus bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan Prapaskah yang pertama sampai keempat, kita telah diajak untuk mengenal serta memahami makna dari pertemuan masa Prapaskah pada tahun ini. Kita diajak kembali untuk menyadari semangat dan kita bangun dalam masa Prapaskah ini. Pada pertemuan kali ini kita diajak merenungkan sekaligus membuat aksi atau merencanakan aksi bagi pengisian masa Prapaskah pada saat ini. Sedangkan kali ini pun masih tetap disemangati dengan semangat pertobatan, sehingga menjadi tanda kita untuk selalu berbela rasa, berempati, dan juga mempunyai perhatian yang khusus terhadap orang-orang yang saat ini sedang menderita karena COVID-19 yang masih melanda pada saat ini. Kita diajak untuk peduli, untuk mempedulikan orang-orang yang sedang menderita di sekitar kita. Agar pertemuan kita nanti dapat berjalan layak, maka marilah kita sekarang menghadap kepada Tuhan untuk mohon belas kasihan, untuk mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, sehingga kita pantas dan layak untuk boleh mengadakan pertemuan pada malam hari ini. Marilah kita doakan, saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sangat berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria dan kepada orang kudus dan saudara sekalian, sudah mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Sekarang marilah kita awali atau kita lanjutkan kembali pertemuan ini dengan kita melakukan doa pembuka bersama-sama. Bapak Ibu bisa menyimak dari halaman buku panduan halaman 28. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah aku senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Korbankanlah dalam hati kami semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga karena kami berani menjadi garam dan terang dunia untuk senantiasa mau dan mampu berjuang mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup kuasa dari kini dan sepanjang segala masa.
Bapak Ibu, sebagai bahan perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan subtema yang telah kita bacakan tadi, untuk panduan renungan kita pada malam hari ini itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 dari buku panduan halaman 29. Marilah kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan kudus. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hak miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa cara hidup jemaat perdana, di mana mereka yang telah mengenal Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dan mulia, mereka dengan berani untuk menampilkan diri di depan umum dan berani pula bersaksi atas ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang telah ia terima. Ia selalu berkumpul, mengadakan pertemuan bersama, berdoa bersama, sehingga mereka saling membantu, saling berbagi, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan semangat persaudaraan, semangat berbela rasa telah ditunjukkan bagi mereka, yaitu bagi mereka yang mempunyai harta lebih, mereka menjual hartanya, membagi-bagikan kepada warga yang kekurangan sesuai dengan kebutuhannya. Maka mereka telah mengambil dari keteladanan Yesus untuk peduli dan berbagi, untuk menghidupi praktek yang dalam komunitas mereka yang dia bangun pada waktu perdana mereka setelah ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sekarang apa yang dapat kita ambil atau kita petik dari apa yang telah dilakukan oleh para rasul pada waktu itu? Yaitu di era kebiasaan baru setelah pandemi 19 ini, cara hidup jemaat pertama ini menjadi tantangan sekaligus juga ujian kemanusiaan. Kita diajak untuk menghayati cara hidup pribadi dan secara bersama agar kita mau peduli dan mau berbagi, berbela rasa kepada orang, serta mau menunjukkan rasa belas kasih kita, serta mau selalu berbagi dengan sama dalam rangka menghayati karya Tuhan yang telah diberikan untuk kita semuanya. Cara hidup para jemaat yang pertama adalah undangan kemanusiaan bagi kita, agar kita mau dan mampu berbela rasa, berpengharapan kepada mereka yang berkekurangan. Sekarang marilah kita bersama-sama merenung apa yang dapat kita lakukan bersama di dalam masa prapaskah ini
meneladan para rasul perdana yang telah menunjukkan rasa berbela rasa dan rasa saling berbagi satu dengan yang lain, di mana mereka telah membentuk jemaat yang menarik orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melengkapi pertemuan kita seterusnya, pada saat ini kita diajak untuk mengadakan sharing atau untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan gagasan, apa yang terbaik, apa yang dapat kita lakukan yang terbaik untuk mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Untuk sharing pada saat ini, di situ ada dua panduan. Yang pertama, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sama yang terdampak COVID-19 maupun dampak-dampak penderitaan yang lain. Itulah Bapak Ibu materi sharing yang dapat Bapak Ibu berikan pada malam hari ini. Untuk sharing ini kami persilakan Bapak Ibu untuk mengutarakan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu, sehingga kita nanti bisa bersama-sama memahami. Syukur-syukur kita boleh menindaklanjuti dengan apa yang diutarakan atau digagasan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, waktu kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk merenung dan juga membuat gagasan-gagasan untuk memenuhi pertanyaan sharing pada malam hari ini. Terima kasih, kami serahkan untuk bersharing.